Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin untuk kakak-kakak, teman-teman, dan ibu dosen yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok Kalkulus 2U ingin menjelaskan tentang soal nomor 2 yang menjadi bagian kami di dalam tugas video. Sebelumnya, adapun kelompok dari anggota kami yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Sidki Rinjani dari Program Studi Perencanaan Wilayah Kota dengan NIM 0824 1040. Mungkin teman-teman yang lain bisa ikut memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Buas Sugoyongde dengan NIM 07241025. Baik, selanjutnya diri saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ristianto dengan NIM 07241093 dari Prodi Teknik Sipil. Baik, izin perkenalkan diri. Nama saya Ahmad Zuhar dengan NIM 08241003 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Baik, perkenalkan nama saya Lia Putri dengan NIM 15741028 dari Program Studi Arsitektur. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah Nur Andriani dengan NIM 15241004 dari Prodi Arsitektur. Baik, perkenalkan nama saya Jessica Aulia Mereski NIM 07241047 dari Program Studi Teknik Sipil. Baik, selanjutnya saya Shannon Tria Fargo dengan NIM 08241065. Baik, nah selanjutnya masuk ke pembahasan ya. Jadi mungkin untuk pembahasan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun beberapa outline yang akan kami bahas di dalam video pembahasan ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat soal, dan yang terakhir adalah pembahasan bagaimana kami menyelesaikan soal ini. Mungkin kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Silahkan teman saya yang akan menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu di bagian latar belakang. Jadi, kopi yang diseduh pada suhu optimal akan menghasilkan cita rasa terbaik saat diminum pada suhu tertentu. Menurut Coffee Brewing Institute 2021, suhu ideal untuk menyeduh kopi antara 90 derajat Celcius sampai 96 derajat Celcius. Sedangkan suhu terbaik untuk dinikmati berada pada kisaran 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Setelah diseduh, kopi mengalami penurunan suhu yang mengikuti prinsip hukum pendinginan Newton. Hukum tersebut menyatakan bahwa laju perubahan suhu suatu benda sebanding dengan selisih antara suhu benda dan suhu lingkungan sekitarnya. Secara matematika, hubungan ini dapat dimodelkan sebagai berikut. dt per dt sama dengan K dalam kurung T dikurang T lingkungan, dengan keterangan T itu adalah suhu pada waktu tertentu, T lingkungan adalah suhu lingkungan, dan K adalah konstanta pendinginan, bisa negatif karena suhunya menurun. Solusi dari persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai T dalam kurung T kecil sama dengan T lingkungan ditambah TO dikurang T lingkungan. Dengan TO adalah suhu awal kopi saat diseduh. Model ini memungkinkan kita untuk memprediksi kapan suhu kopi akan mencapai suhu ideal untuk diminum. Dalam laporan ini, selain menyelesaikan persamaan diferensial, digunakan juga pendekatan Garrett-McLaurin untuk mengaproksimasi fungsi eksponensial dalam bentuk polinomial. Hal ini bertujuan untuk menerapkan konsep kalkulus dalam konteks nyata yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin selanjutnya ada rumusan masalahnya. Mungkin teman saya bisa menjelaskan kembali.
Baik, berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam proyek ini adalah yang pertama, bagaimana memodelkan suhu kopi yang didiamkan dalam ruangan bersuhu 25 derajat Celcius dengan suhu awal 95 derajat Celcius menggunakan hukum pendinginan Newton. Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kopi mencapai suhu ideal untuk diminum, yaitu antara 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, bagaimana bentuk pendekatan suhu kopi terhadap waktu menggunakan deret Maclaurin orde 5, 6, dan 7 dari fungsi eksponensial yang diperoleh. Baik, selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini. Silahkan untuk yang menjelaskan. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama membentuk model matematika penurunan suhu kopi menggunakan hukum pendinginan Newton berdasarkan kondisi suhu awal 95 derajat Celcius dan suhu ruangan 25 derajat Celcius. Lalu yang kedua, menentukan waktu yang diperlukan agar kopi mencapai suhu ideal untuk diminum, yaitu antara 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir menggunakan pendekatan deret Maclaurin orde 5, 6, dan 7 untuk mengaproksimasi fungsi eksponensial dari model penurunan suhu serta membandingkan keakuratannya terhadap solusi eksak. Nah, ini merupakan soal dari tugas yang kami buat. Mungkin untuk teman saya bisa dibantu untuk membacakan soalnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan soal yang kami dapatkan untuk mengerjakan proyek kali ini. Kami mendapatkan proyek yang kedua, yaitu dengan judul Menikmati Kopi Terbaik. Yaitu soalnya adalah, berdasarkan suatu penelitian, air panas optimal untuk menyeduh kopi adalah antara 90 derajat Celcius dan 96 derajat Celcius. Sedangkan kondisi ideal kopi setelah diseduh untuk dinikmati adalah saat temperaturnya antara 50 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Barista menyeduh kopi dengan air yang temperaturnya 95 derajat Celcius dalam ruangan bertemperatur 25 derajat Celcius pada pukul 07.00 waktu Indonesia bagian tengah. Laju penurunan temperatur kopi mengikuti hukum perbandingan Newton. Laju perubahan temperatur benda sebanding atau berbanding lurus dengan beda temperatur benda tersebut dengan temperatur lingkungan sekitarnya, atau dapat ditulis menjadi persamaan diferensial, yaitu dt besar per dt kecil sama dengan K dalam kurung T min T lingkungan. Persamaan tersebut akan mempunyai solusi, yaitu T dalam kurung T kecil sama dengan T0 ditambah AE pangkat KT. Adapun 3 pertanyaan yang ditanyakan pada proyek kali ini, yaitu yang pertama, jika setelah 10 menit temperatur kopi akan turun menjadi 75 derajat Celcius. Tentukan waktu agar barista dapat menghidangkan kopi pada temperatur ideal. Kemudian yang kedua, jika suhu ruangan diturunkan menjadi 24 derajat Celcius atau 23 derajat Celcius, apakah barista membutuhkan waktu lebih lama atau lebih cepat untuk menghidangkan kopi? Bagaimana jika suhu ruangan dinaikkan? Dalam kurung dengan menggunakan nilai A pada yang sama pada jawaban pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan ketiga adalah tentukan polinom Maclaurin berderajat 5, 6, dan 7 untuk fungsi T dalam kurung T kecil pada hasil pertanyaan pertama. Kemudian sketsa grafik T dalam kurung T kecil bersamaan dengan P5 dalam kurung T, P6 dalam kurung T, dan P7 dalam kurung T. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pembahasan untuk soal yang pertama. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah ya. Baik, selanjutnya untuk pembahasan yang pertama, penentuan konstanta K dan A. Diketahui yang pertama, suhu awal kopi yaitu T dalam kurung 0 sama dengan 95 derajat Celcius.
Yang kedua, suhu lingkungan yaitu T0 sama dengan 25 derajat Celcius. Yang ketiga, suhu setelah 10 menit yaitu T dalam kurung 10 sama dengan 75 derajat Celcius. Yang pertama, gunakan bentuk solusi umum, yang dimana T dalam kurung T kecil sama dengan T0 ditambah AE pangkat KT menjadi T dalam kurung T kecil sama dengan 25 ditambah AE pangkat KT. Saat T sama dengan 0,T dalam kurung 0 sama dengan 95 menjadi 95 dalam kurung 25 ditambah A menjadi A sama dengan 70. Sehingga persamaan menjadi T dalam kurung T kecil sama dengan 25 ditambah 70E pangkat KT. Untuk substitusinya yaitu T sama dengan 10, T dalam kurung 10 sama dengan 75. Jadi 75 sama dengan 25 ditambah 70E pangkat 10K menjadi 50 sama dengan 70E pangkat 10K menjadi E pangkat 10K sama dengan 5/7. Selanjutnya kita ambil logaritmanya, yang dimana 10K sama dengan ln dalam kurung 5/7 menjadi K ln dalam kurung 5/7 per 10 sama dengan min 0,0339. Jadi persamaan suhu akhirnya yaitu T dalam kurung T kecil dalam kurung T kecil sama dengan 25 ditambah 70E pangkat min 0,0339 T. Baik, di sini ada pembahasan yang kedua. Silahkan kepada teman saya untuk menjelaskan. Oke, baik, terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan kembali, nama saya Rizky Kristianto dengan NIM 07241193 dari Prodi Teknik Sipil. Saya akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu bagaimana sih menentukan waktu ideal untuk penyajian kopi. Seperti yang kita ketahui, suhu ideal kopi untuk dinikmati berada pada rentang 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Nah, langkah yang pertama adalah kita cari waktu saat suhu berada di 60 derajat. Lalu kita pakai persamaan yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu 60 suhu yang kita cari, 25 adalah suhu ruangan, dan 70 ini adalah suhu awal kopi dikurangin oleh suhu ruangan, yaitu 95 dikurang 25. Jadi mendapatkan 70. Selanjutnya, cara pengerjaannya yaitu masing-masing ruas dikurang 25. Jadi 60 dikurang 25 mendapatkan 35. Serta ini plus 25 dikurang 25 menjadi 0. Jadi kita mendapatkan hasil 35 sama dengan 70 E pangkat min 0,0339 T. Lalu kita bagi ruasnya masing-masing menjadi 70. Jadi sehingga kita mendapatkan 35/70 sama dengan E pangkat min 0,0339 T. Kita ubah 35/70-nya menjadi 0,5 dan mendapatkan 0,5 sama dengan E pangkat min 0,0339 T. Lalu kita merubah menjadi logaritma dengan sama-sama mengalihkan dengan ln. Kita mendapatkan ln 0,5 sama dengan E ketika dikalikan ln, itu E-nya akan menghilang. Jadi kita akan mendapatkan dari yang pangkatnya ini, yaitu min 0,0339 T. Selanjutnya kita mendapatkan fungsinya, jadi kita ubah pindahkan ruasnya sehingga mendapatkan T ini waktu. Jadi min ln 0,5 dibagi 0,0339 sehingga kita mendapatkan hasil 20,45 menit. Lalu langkah kedua, kita mencari waktu saat suhu berada di 50. Nah, sama seperti langkah pertama tadi, kita masukkan ke rumus fungsi yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Cuma bedanya hanya di suhu yang kita cari, yaitu 50. Jadi yang pertama yang seperti tadi, kita sama-sama kurangin 25 sehingga mendapatkan 25 sama dengan 70 E pangkat min 0,0339 T. Lalu kita sama-sama bagi 70 dan mendapatkan 25/70 sama dengan E pangkat min 0,0339 T.
Lalu kita sama-sama kalikan dengan ln atau ubah ke bentuk logaritma dan mendapatkan ln 25/70 sama dengan min 0,0339 T. Lalu yang seperti yang sebelumnya tadi, kita mendapatkan rumus akhir yaitu T sama dengan min ln 25/70 dibagi 0,0339 dan kita mendapatkan waktunya itu 30,46 menit. Jadi kesimpulannya adalah waktu ideal untuk menjadikan kopi adalah antara menit ke 20,45 hingga menit ke 30,46. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum. Mungkin bisa dilanjutkan oleh moderator, silakan. Baik, jadi di sini ada pembahasan yang berikutnya yaitu pengaruh suhu ruangan. Mungkin untuk teman saya silahkan untuk menjelaskan. Oke, baik. Izin menjelaskan. Yang selanjutnya ada pengaruh suhu ruangan. Suhu ruangan diturunkan menjadi 24 derajat Celcius. Untuk model yang digunakan, T sama dalam kurung T kecil sama dengan 24 plus 71 E pangkat min 0,0339 T. Hitung ulang saat waktu T dalam kurung T kecil sama dengan 60. Menjadi 60 sama dengan 24 plus 71 E pangkat 0,0339 T menjadi E pangkat min 0,0339 T sama dengan 16/71 menjadi T sama dengan min ln dalam kurung 36/71 per 0,0339 menjadi 20,25. Lebih cepat dari sebelumnya 20,45 menit. Maka semakin dingin ruangan, waktu yang dibutuhkan untuk penyajian ideal akan lebih cepat. Jika suhu ruangan dinaikkan menjadi 20 derajat Celcius, T dalam kurung T kecil sama dengan 27 plus 68 E pangkat min 0,0339 T menjadi T dalam kurung T kecil sama dengan 60 menjadi T sama dengan min ln dalam kurung 33 per 68 per 0,0339 sama dengan 20,74 menit. Maka semakin hangat, jadi semakin hangat suatu ruangan, waktu penyajian yang ideal akan lebih lama. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang pendekatan polinom Maclaurin. Silakan untuk teman saya untuk membahasnya. Baik, izin masuk. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan polinom Maclaurin. Fungsi suhu kopi mengikuti model eksponensial dari hukum pendinginan Newton, yaitu T buka kurung T kecil sama dengan T0 tambah AE pangkat KT. Dari soal nomor 1 kita sudah tahu nilai T0, A dan K. Misalnya kita asumsikan sementara T0 sama dengan 25, T buka kurung 10 sama dengan 75. Ketika T0 sama dengan 95, maka kita bisa menentukan nilai konstanta K dan A. Maka T buka kurung T kecil sama dengan 25 tambah 70 buka kurung 1 kurang 0,0339 T ditambah 0,0339 pangkat 2 per 2 T2. Dari sini dihitung P5 dalam kurung T hingga T5, P6 dalam kurung T kecil hingga T6, T7 dalam kurung T hingga T7. Oke, selanjutnya kita lanjut ke grafik fungsi dan pendekatan. Disajikan grafik
kurva asli T buka kurung T kecil sama dengan 25 tambah 70E pangkat 0 min 0,0339 T. Yang kedua, kurva pendekatan P5 buka kurung T kecil, P6 buka kurung T kecil, dan P7 buka kurung T kecil. Analisisnya, semakin tinggi derajat polinomial, pendekatan terhadap T buka kurung T kecil semakin akurat. Pada interval kecil, misalnya 0 sampai 10 menit, polinomial sangat mendekati fungsi eksponensial. Namun, pada interval besar, selisih antara polinomial dan eksponensial semakin signifikan. Polinomial Maclaurin derajat 5, 6, dan 7 dari fungsi. Jadi T buka kurung T kecil sama dengan 20 tambah 70E pangkat KT. Oke, selanjutnya menjadi bentuk polinomial Maclaurin Tn buka kurung T besar sama dengan 25 tambah 70 buka kurung 1 tambah KT tambah KT pangkat 2 dibagi 2 faktorial dan ditambah dan seterusnya, dan ditambah KT pangkat N dibagi N faktorial dengan nilai konstanta K sama dengan ln buka kurung 5/7 dibagi 10 menjadi 0,0334. Semakin tinggi derajat polinomial, semakin akurat pendekatannya terhadap kurva eksponensial T buka kurung T kecil sampai terutama di sekitar T kecil sama dengan 0 menit. Namun seiring bertambah buka kurung T lebih besar dari 10, deviasi mulai terlihat terutama untuk polinomial berderajat lebih rendah. Memasukkan nilai pada soal di atas pada fungsi eksponensial T buka kurung T kecil sama dengan 25 tambah 70 KT, 70 sama dengan 90 tambah 25. 90 kurang 25. Buka kurung 10 sama dengan 75. Jadi 75 sama dengan 25 tambah 10E pangkat 10 tambah 70E pangkat 10K menjadi 50 sama dengan 70E pangkat 10K menjadi E 10K sama dengan 5/7 menjadi 10K sama dengan ln 5/7 menjadi K sama dengan ln 5/7/10. Turunan Maclaurin dihitung di T sama dengan 0, jadi Pn buka kurung T kecil sama dengan T sama dengan 0 tambah T aksen sama dengan 0, T kecil ditambah T buka kurung 0 dibagi 2 faktorial T kecil pangkat 2 ditambah dan seterusnya ditambah T dalam kurung N dalam kurung 0 dibagi N faktorial T pangkat 2. Baik, kita telah sampai di penghujung penjelasan. Izinkan saya memberikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan soal ini, yaitu berdasarkan hasil analisis dan perhitungan pada proyek ini, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah model pendinginan kopi.
Proses penurunan suhu kopi setelah diseduh dapat dimodelkan dengan hukum pendinginan Newton, yaitu menggunakan persamaan diferensial dt kecil sama dengan K dalam kurung T min T lingkungan yang solusinya berupa fungsi eksponensial. Yang kedua yaitu waktu ideal penyajian. Dengan suhu awal kopi 95 derajat Celcius dan suhu ruangan 25 derajat Celcius, kopi akan berada dalam rentang suhu ideal untuk dinikmati, yaitu 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Sekitar menit ke 20,45 hingga menit ke 30,46, ini memberikan barista rentang waktu untuk optimal sekitar 10 menit untuk menyajikan kopi terbaik. Selanjutnya adalah pengaruh suhu ruangan. Suhu ruangan sangat mempengaruhi waktu pendinginan. Semakin rendah suhu ruangan, maka semakin waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu ideal itu akan semakin cepat. Sebaliknya, suhu ruangan yang lebih hangat akan memperlambat pendinginan kopi. Yang keempat yaitu pendekatan polinomial Maclaurin. Fungsi eksponensial T kecil dapat didekati dengan baik menggunakan deret Maclaurin. Pendekatan derajat yang lebih tinggi, seperti derajat 7, memberikan hasil yang lebih akurat, terutama dalam interval waktu yang pendek. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami terkait soal nomor 2 kopi ini. Atas kesempatannya kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.